kita diajarkan oleh para ulama, kalau kita mau mengkhatamkan Al-Quran, dianjurkan untuk mengkhatamkannya di awal siang atau di awal malam. Kalau di awal siang itu misalnya habis subuh khatam Quran. Kalau di awal malam habis maghrib. Di situ kita khatam Quran. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat bahwa ketika kita khatam Al-Quran, maka ada puluhan ribu malaikat yang beristighfar untuk kita yang mengkhatamkan Quran tersebut. Puluhan ribu, dalam riwayat kalau tidak salah 60 atau 70 ribu. Malaikat itu beristighfar untuk kita sampai maghrib kalau kita khatam Qurannya siang. Tapi kalau kita khatam Qurannya malam, malaikat istighfar itu puluhan ribu malaikat itu sampai subuh. Nah, kalau kita khatam Qurannya itu pas mau maghrib, sejam sebelum maghrib, malaikat cuma sejam doang untuk istighfar buat kita. Tapi kalau kita khatam Qurannya dari habis subuh, berapa jam tuh sampai maghrib gitu. Jadi patokannya mereka berhenti di maghrib kalau khatam Qurannya siang. Tapi kalau khatam Quran malam berhentinya di subuh. Makanya disunahkan diperpanjang. Kayak di sholat tarawih itu kan masih ke subuh masih panjang. Itu. Adapun cara khatam Quran adalah si pembaca Al-Quran ini baca sampai surat Ad-Duha. Nanti di surat Ad-Duha sampai An-Nas itu dibaca di saat khatam Quran. Jadi setelah orang kumpul, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Wad-duha wal-laili idza saja, begitu. Nah, setiap dari satu surat ke surat berikutnya, dari Ad-Duha sampai An-Nas dipisah dengan takbir. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, begitu terus sampai fa idza faraghta fansab, Allahu akbar, baru ke surat berikutnya. Jadi antara satu surat ke surat berikutnya itu dipisah dengan takbir, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Itu panjang hadisnya, keterangannya, riwayatnya, ini dalil-dalilnya. Imam Syafi'i menyebutkan banyak, saya tidak sebutkan di sini. Yang jelas itu tata caranya seperti itu. Nah, adapun kenapa takbir juga itu ada latar belakangnya, semua ada sebab-sebabnya ya, karena waktu itu sebab turunnya Ad-Duha sampai akhir kita bisa lihatlah di keterangan, saya nggak bahas itu. Ini caranya aja yang saya jelaskan. Kemudian ketika sampai di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan hendaknya dibaca 4 kali. Jadi yang lain semua sekali-sekali itu, Ad-Duha, Alam nashrah, semua sekali-sekali, begitu sampai Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 4 kali. Yang satu memang jatah bacaan, yang 3 ini untuk menyempurnakan, karena kata Rasulullah suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas sekali sama seperti sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali baca Al-Ikhlas sama seperti khatam Quran. Nah, sehingga 3 kali yang dibaca ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita saat baca dari awal Al-Fatihah sampai akhir. Mungkin ada yang tajwidnya kurang, ada panjang pendek yang teledor. Semoga berharap tertutup dengan surat Al-Ikhlas yang kita baca 3 kali itu. Kemudian sampai An-Nas, setelah An-Nas jangan sampai kita berhenti di situ. Tapi kita diajarkan, ya, ahabbul amal ilallah al-hal al-murtahil. Kata Rasulullah, amal yang paling Allah senang itu yang selesai mulai lagi. Itu amal yang paling Allah senang. Jadi begitu sampai An-Nas langsung Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ayat kelima. Ya, ulaika humul muflihun. Nah, setelah itu langsung wa ilahukum ilahu wahid, ayat kursi. Kemudian langsung ke 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, akhir surat Al-Baqarah baru selesai. Baru di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu cara khatmul Quran. Dan juga kalau kita ada rezeki, sunnah bagi-bagi rezeki di situ atau dikasih makanan, itu jadi barokah insyaallah. Mungkin ini sekelumit sedikit daripada fadilah dan juga tata cara khatmul Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.